dengan NIM 19.021.02.04.212. Di sini saya akan melakukan praktikum dengan tema fotosintesis. Ada pula tujuan praktikum pada kali ini, yaitu yang pertama, untuk membuktikan bahwa proses fotosintesis memerlukan cahaya serta klorofil atau zat hijau daun. Yang kedua, untuk membuktikan bahwa proses fotosintesis menghasilkan oksigen. Yang ketiga, untuk membuktikan bahwa proses fotosintesis menghasilkan karbohidrat. Yang keempat, untuk membuktikan pengaruh warna serta suhu pada proses fotosintesis. Yang kelima, untuk mengetahui apa saja yang mempengaruhi proses fotosintesis pada tumbuhan. Baiklah, langsung saja kita mulai ke percobaan yang pertama. Untuk alat dan bahan yang kita perlukan yaitu yang pertama ada air, ada tabung reaksi, termometer, corong, soda kue, benang, tanaman hidrilla, gelas ukur sebanyak 1000 ml, gunting, alat ukur, kertas mica berwarna merah, kuning, hijau, biru, dan ungu, stopwatch, dan alat penghitung digital. Baiklah, langsung saja kita mulai ke prosedurnya. Untuk langkah yang pertama, kita ukur tanaman hidrilla sepanjang 10 cm sebanyak 5 batang. Langkah yang selanjutnya, kita masukkan air ke dalam gelas sebanyak 3/4 bagian. Lalu kita ikat tanaman hidrilla yang tadi sudah kita ukur dengan benang. Setelah tanaman hidrilla sudah kita ikat dengan benang, selanjutnya kita masukkan ke dalam corong. Lalu kita masukkan ke dalam air yang berada di gelas dengan posisi terbalik. Lalu kita masukkan air ke dalam tabung reaksi. Dan kita taruh di atas corong. Langkah selanjutnya, kita tambahkan sisa air ke dalam gelas 1000 ml. Setelah itu, kita taruh gelas di dalam ruangan gelap.
Setelah kita taruh di ruangan yang gelap, kita ukur suhunya, suhu air. Lalu kita catat ke dalam tabel penelitian. Setelah itu, kita stopwatch waktu sebanyak 3 menit. Lalu kita hitung berapa banyak gelembung yang ada di dalam gelas selama 3 menit tersebut. Selanjutnya, kita akan melakukan percobaan di luar ruangan. Pertama-tama, kita ambil soda kue sebanyak setengah sendok makan. Lalu kita tuangkan ke dalam gelas. Lalu kita aduk. Setelah itu, kita cek suhu air. Lalu kita catat suhu air dalam tabel penelitian. Setelah itu, kita set timer sebanyak 3 menit. Lalu kita hitung banyaknya gelembung di dalam air secara bersamaan dengan waktu yang telah ditentukan. Langkah yang selanjutnya yaitu kita ambil tetes mika yang berwarna, lalu kita tutup di atas gelas dengan arah menghadap matahari. Setelah itu, kita atur waktu sebanyak 3 menit, lalu kita hitung banyaknya gelembung yang ada di dalam air. Kita hitung secara bersamaan dengan waktu yang telah ditentukan. Setelah selesai, lakukanlah ke semua kertas mika yang ada, yaitu merah, kuning, hijau, dan biru. Lalu catatlah hasil analisis di dalam tabel praktikum dan jangan lupa untuk memfotonya sebagai lampiran. Baiklah, langsung saja kita mulai ke percobaan yang kedua. Untuk alat dan bahan yang kita perlukan dalam percobaan ini yaitu yang pertama, ada penjepit, pipet tetes, gelas kimia berukuran 50 ml, korek api, pembakar spiritus, larutan bugol, pinset, alkohol 70%, tasa, kaki 3, cawan berbahan aluminium yang tahan panas, gunting, cawan untuk meletakkan daun, air sebanyak 250 ml, dan tumbuhan hidup yang telah kita rekatkan dan kita diamkan selama kurang lebih 7 hari. Baiklah, langsung saja kita mulai ke prosedurnya. Untuk yang pertama, kita lepaskan aluminium dari daun dengan gunting. Setelah kita membuka bungkus pada daun, selanjutnya kita nyalakan alat pembakar spiritus dan letakkan di bawah kaki 3.
Kita taruh wadah aluminium di atas kaca. Lalu tambahkan air sebanyak 250 ml. Setelah itu, tunggu air hingga mendidih. Sambil menunggu air sampai mendidih, kita siapkan larutan alkohol ke dalam gelas kimia berukuran 50 ml. Lalu kita masukkan daun ke dalam air yang telah mendidih. Lalu rebus daun hingga layu atau kurang lebih selama 5 menit. Setelah daun direbus dan menjadi layu, kita angkat menggunakan pinset. Lalu kita tiriskan dan kita taruh ke dalam larutan alkohol di dalam gelas kimia. Setelah itu, jepit gelas kimia menggunakan penjepit, lalu rebus di dalam air yang mendidih. Selama kurang lebih 3 menit. Setelah larutan alkohol dan daun ini telah kita rebus, lalu kita angkat. Selanjutnya, tetesi larutan lugol ke dalam cawan. Lalu kita ambil daun menggunakan pinset. Kita tiriskan. Lalu kita taruh di dalam cawan yang telah ditetesi oleh lugol. Lalu kita teteskan kembali di atas daun. Selanjutnya, kita terawang daun di bawah sinar matahari dan kita analisis, kemudian kita catat hasil analisis tersebut di dalam tabel hasil analisis dan lihatlah apa saja perubahan yang terjadi pada daun tersebut. Sekian praktikum yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.